Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adalah teman dalam perjuangan. Visi dan misi yang sama, kebetulan sahabat menghapus kesendirian. Ketika menghadapi kehidupan, maka kesetiaan dan loyalitas para sahabat kepada Rasul utusan Allah berbuah kenikmatan di antara. Video ini akan membahas kisah singkat kesetiaan dan loyalitas para sahabat Rasulullah. Khususnya keempat sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, bapak pemanggi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato beliau ketika diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah salah seseorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat pada Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasulnya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kamu. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para hafidz Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merelasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi. Beliau menjadi khalifah kurang lebih hanya 2 tahun. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotbah. Perawakannya yang tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan.
Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar ibn Al-Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukminin, yaitu panglima orang-orang beriman. Umar dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seseorang yang sederhana, bahkan melarang kaum muslimin mengambil tanah dari negeri jajahan. Ia malah membiarkan tanah tersebut untuk dikelola oleh pemiliknya. Sedangkan para prajurit kaum muslim menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu harta yang dihasilkan dari pajak. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Subah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 23 tahun. Nama lengkapnya ialah Utsman ibn Affan ibn Abdul As ibn Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam antara ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali bin Thalib, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi kekhalifahan kepada Utsman ibn Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafa ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada hal-hal yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang besar bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Situasi politik pada zaman akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam, dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat 17 Dzulhijjah 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di pekuburan Baqi, Madinah. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan seluruh dunia Islam, yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya,
ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolha, Jubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali bin Abi Thalib adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin Ash sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak, sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Seusai perundingan, Abu Musa sebagai tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin Ash, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin Ash menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua bagian. Dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dikenal sebagai kelompok Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut mengenai otaknya, yang diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, yaitu Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya yang terbunuh di Nahrawan. Itulah kisah singkat mengenai para sahabat Nabi yang menjadi Khulafa Ar-Rasyidin. Masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang penting dalam perjalanan Islam. Selama kurang lebih 30 tahun memegang kendali pemerintahan Islam, mereka berhasil memperluas syiar Islam hingga di luar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat-sahabat Rasul tersebut. Wallahu a'lam bishawab.